Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Yahya Muhaimin dengan NPM 2022 4350 2753. Oke, di sini saya akan menerangkan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Pokok bahasannya ada 6. Yang pertama ada pengantar, terus 2 pra-Yunani kuno, 3 Yunani kuno, 4 abad pertengahan, 5 modern, 6 postmodern atau masa kini. Pengantar. Pemikiran filsafat banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Namun, pada dasarnya di barat, India, Cina, filsafat muncul dari hal yang religius seperti Yunani atau mitos. Untuk India itu kitab Weda. Terus Cina itu Konfusius. Periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mite-mite menjadi yang lebih rasional. Manusia yang dulunya pasif dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih proaktif dan kreatif, sehingga alam dijadikan objek penelitian dan pengkajian. Dari proses inilah kemudian ilmu berkembang dari rahim filsafat yang akhirnya kita nikmati dalam bentuk teknologi. Periodasi perkembangan ilmu. Pada zaman Yunani kuno, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan, faktor yang mendahului dan seakan-akan mempersiapkan lahirnya filsafat. Mitologi dianggap sebagai perintis yang mendahului filsafat, karena mite merupakan percobaan untuk mengerti. Melalui mite, manusia mencari keterangan tentang asal-usul alam semesta dan kejadian yang berlangsung di dalamnya. Karya puisi Homeros yang mempunyai nilai edukatif. Pengaruh ilmu pengetahuan atau ilmu ukur dan ilmu hitung mempengaruhi perkembangan ilmu astronomi di Yunani. Masa ini dirincikan dengan seperti ini ya. Pengetahuan didasarkan pada pengalaman. Kemudian pengetahuan dihubungkan dengan kekuatan magis. Kemudian menemukan abjad dan bilangan. Terus menemukan peristiwa atas peristiwa yang telah terjadi. Pada zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman kemasan filsafat, karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi. Banyak Yunani yang tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap reseptif atau attitude, sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap uninteresting attitude, sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Sikap belakangan inilah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Sikap kritis inilah menjadikan bangsa Yunani tampil sebagai ahli-ahli pikir terkenal sepanjang masa. Beberapa filsuf pada masa ini antara lain Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles. Kemudian pada zaman abad pertengahan, tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan dengan semboyan Encyclica Theologia atau abdi agama. Tumbuhnya agama Kristen. Kedua, problemnya pandangan Yunani kuno mengatakan bahwa kebenaran
dapat dicapai oleh kemampuan akal. Namun, agama Kristen mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati. Filsafat mengalami dua periode. Yang pertama ada periode patristik, yaitu agama Kristen memantapkan diri keluar memperkuat agama Kristen memantapkan diri keluar memperkuat gereja dan ke dalam menetapkan dogma. Terus ada kedua, periode skolastik, pembentukan metode yang lahir karena hubungan yang rapat antara agama dan filsafat. Pemikiran filsafat yang berkembang ke arah nominalisme atau pengetahuan umum hanya momen yang tidak mempunyai nilai kebenaran objektif. Kemudian di zaman Renaissance ditandai dengan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma agama. Renaissance zaman peralihan kebudayaan abad pertengahan menjadi kebudayaan modern. Manusia merindukan pemikiran yang bebas, mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri tanpa campur tangan ilahi. Ilmu pengetahuan yang berkembang adalah astronomi. Tokoh yang terkenal, Roger Bacon, pengalaman empiris, menjadi landasan bagi semua ilmu pengetahuan. Matematika adalah syarat mutlak untuk mengelola ilmu pengetahuan. Kemudian ada Copernicus, bumi dan planet mengelilingi matahari. Matahari menjadi pusat atau heliocentrisme. Terus kemudian ada Johannes Kepler, orbit semua planet berbentuk ellipse. Dalam waktu yang sama, garis penghubung antara planet dan matahari melintasi bidang yang luasnya sama. Kemudian ada Galileo Galilei, membuat teropong bintang terbesar dan menyimpulkan bahwa planet tidak memancarkan cahaya sendiri, tapi memantulkan cahaya dari matahari. Kemudian ada zaman modern. Masa modern ditandai dengan kelahiran pemikiran yang membebaskan ilmu pengetahuan dan filsafat dari agama atau Katolik. Masa ini ditandai dengan antroposisme, paham yang mengajarkan bahwa manusialah pusat perhatian. Ia sebagai pusat dunia. Pandangan ini berbeda dengan pada masa-masa sebelumnya, yaitu pada masa Yunani yang menjadi pusat adalah arch. Sedangkan pada masa abad pertengahan, Tuhanlah yang menjadi pusat perhatian. Berbagai penemuan dalam bidang ilmiah tokoh yang terkenal, ada René Descartes, bapak filsafat modern, menemukan sistem koordinat. Terus ada Isaac Newton, teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan optika. Terus kemudian ada Charles Darwin yang menggunakan teori evolusi. Dengan teorinya, makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dapat bertahan hidup, sedangkan yang tidak dapat menyesuaikan diri akan tersisih karena kalah bersaing. Masuk pada zaman postmodern yang masa kini atau kontemporer. Bidang fisika mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Tokohnya Albert Einstein dengan teori alam semesta bersifat kekal dan tidak mengakui adanya pencipta alam. Penemuan teknologi komunikasi dan informasi itu berbagai seperti komputer, satelit komunikasi, internet. Terjadi spesialisasi ilmu yang makin tajam. Bioteknologi dan teknologi cloning. Untuk sekian dari presentasi saya, terima kasih.